batu dakon yang sangat amazing. Nah, di sini ada Rahayu, Mbak. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Nah, di sini ada batu dakon yang sangat magis ya. Nanti bisa di zoom di sini. Nah, ini menduduki tempat yang pada masa lalu tentu memiliki fungsi magis sebagai tempat menaruh sesaji, bunga-bunga, wewangian, perdupaan, ya, kemenyan, gaharu pada masa lalu ya. Dan ini merupakan sangat-sangat ya. Saat ini kita mencoba menyibak tentang sebuah punden keramat yang penuh dengan balok-balok batu candi. Artinya punden ini tidak menutup kemungkinan pada masa lalunya merupakan sebuah candi pemujaan yang cukup besar, dan di dalamnya ada abu jenazah dari seorang Raja Majapahit. Mari kita telusuri bersama-sama. Di pintu masuk ini warga pernah menemukan semacam lumpang batu ya. Tapi sekali lagi lumpang batu ini dalam keadaan relatif cekung, sehingga fungsinya diduga bukan untuk menghaluskan bumbu-bumbuan, biji-bijian, atau dedaunan, melainkan kemungkinan ini untuk fungsi magis ya, fungsi upacara atau fungsi magis. Nah, ini. Coba kita memasuki punden yang sangat keramat itu, dan kita sudah disambut dengan balok-balok batu candi, makarah-makarah candi. Jadi Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jadi ini jelas ini pinggiran candi, ada semacam pinggiran ya, pinggiran candi. Ada balok-balok batu candi yang besar, dan ini kita akan bisa melihat ini makara. Jadi makara atau pipih tangga candi. Pipih tangga candi. Selain itu juga banyak sekali batu bata kuno era Majapahit. Lah ini ada batu bata kuno yang pembakarannya itu sangat panas sekali sehingga sampai menghitam ya. Ada jejak jari tangan orang-orang pada masa Majapahit. Dan ini makara. Makaranya cukup besar, maka diduga candinya pada masa lalu juga sangat megah dan sangat besar. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saat ini berbagai macam balok-balok batu candi ini menjadi semacam pagar-pagar ya. Nah, ini balok-balok batu candi dari bahan batu candi ada di sini. Jadi suasananya cukup hening, dan di bawah naungan pohon beringin raksasa ini kita mencoba menemukan artefak-artefak yang sangat berhubungan dengan upacara-upacara magis ya. Tempat yang pada masa lalu tentu memiliki fungsi magis sebagai tempat menaruh sesaji, bunga-bunga, wewangian, perdupaan, ya, kemenyan, gaharu pada masa lalu ya. Dan ini merupakan sangat-sangat dan memiliki sangat-sangat magis sekali. Kemudian ada sebuah cungkup sederhana yang menaungi situs-situs yang sangat bersejarah yang merupakan bagian dari sebuah candi ya, yang sangat megah pada masanya. Coba kita memasukinya. Rahayu, 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 Rahayu. Nah, permisi Mbak. Nah, permisi. Nah, permisi. Nah, permisi Mbak. Nah, permisi Mbak.
Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bukanipun sowan Mbah. Ya, di lokasi punden yang sangat-sangat keramat ini ya, kita mendapati jejak candi yang sangat megah karena masih terlihat balok-balok batu candi, makara candi yang merupakan pipi tangga kiri kanan masuk ke dalam ruangan bangunan candi, pinggiran-pinggiran candi, pelepit-pelepit candi, bahkan kemudian antefik yang cukup banyak, dan beberapa hal yang dibungkus kain ini yang pernah kemudian kita izin untuk membukanya kepada Ani, ternyata bagian dari fragmen mahkota arca. Jadi ini yang berlanggam Majapahit gitu ya. Nah, ini. Bagaimana kemudian menghubungkan konteks kesejarahannya? Kita masih ingat bahwasanya lokasi ini berada di Desa Sajen, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, yang dekat sekali dengan prasasti peta ya, dekat juga prasasti peta. Di dalam prasasti peta inilah yang memuat kemudian informasi ada 2 buah candi makam Raja Majapahit. Yang pertama adalah Sang Mukteng Ring Mahawisesalaya Muang Sang Mukteng Ring Mahalaya Bawana. Jadi ada 2 candi untuk 2 Raja Majapahit yang merupakan diduga saudara Raja Girindrawardhana Dyaranawidjaya yang bernama Girindrawardhana Dyah Wijaya Kusuma, dan yang satunya adalah untuk ayahanda Girindrawardhana Dyaranawidjaya yaitu Girindrawardhana Dyah Suraprabawa. Nah, inilah kemudian 2 Raja Majapahit. Artinya memang ada Raja Majapahit yang memerintah sekitar tahun 1466 sampai 1476, sebagaimana upacara serada setelah itu ditambah 12 tahun, sehingga tahun upacara serada kepada raja ini yaitu tahun 1486. Sebentar ya, tambah 12. Tadi jadi Raja Suraprabawa itu memerintah tahun 1466 sampai 1474 ya, karena 74 ditambah 12 itu harus 86, sama dengan prasasti Jiyu dan prasasti peta, karena itu memuat informasi tentang upacara serada, yaitu upacara serada adalah 12 tahun mangkatnya seorang raja, yaitu leluhur dari Prabu Girindrawardhana Dyaranawidjaya. Coba kita cari yang lain ya. Selain kemudian artefak-artefak kain ini, batu yang sangat besar ini, masyarakat menyebutnya sebagai batu meja ya, batu meja. Dan ini sangat besar sekali. Dan ini batu kursi ya, yang juga terbuat dari pinggiran-pinggiran batu candi. Dan ini yang paling besar ini ya. Nah, ini adalah seperti kaca ini ya, paling besar ini ya. Nah, ini masyarakat juga menyebut sebagai batu wayang atau batu gunungan wayang ya. Jadi pojok-pojok candi itu masih terlihat ya, seperti ini. Ini adalah bagian dari pojok-pojok candi, pojok-pojok candi. Tapi bagian atap candi kita tidak mendapati. Nah, ini anehnya, bagian atap candi kita tidak mendapati. Diduga ini sebagaimana candi utama Candi Penataran, yaitu bagian bawah ya yang berbentuk kotak. Sedangkan kemudian ada 4 buah umpak raksasa, umpak besar, yang kemudian bagian atapnya diduga terbuat dari kayu, sebagaimana pura-pura yang ada di Pulau Bali. Nah, ini karena di sini kita tidak mendapati bagian dari atap-atap candi, kemuncak candi, melainkan bagian bawah candi. Nah, ini. Tapi kemudian karena kondisinya sudah seperti ini, apakah sumuran candi yang mengandung periti atau yang di dalamnya itu harta karun gitu ya, sebagai jiwa dari candi itu harus ada di dalam tengah bangunan candi. Nah, kemungkinan ada di tengah ini, kemungkinan ada di bawah pohon beringin raksasa ini, kemungkinan bangunan utama pada masa lalunya ya. Nah, itu. Sedangkan prasasti yang lainnya ya, yang sebenarnya
juga sulit untuk menghubungkan dengan prasasti Petak dan prasasti Jiu atau Trelleborg. Tapi kemungkinan candi ini memang merupakan salah satu dari dua nama, Mahawisisalaya atau Mahalaya Bhawana. Dalam prasasti Petak ini, nama candi disebutkan yang disebut dengan Candi Mahawisisalaya dan Mahalaya Bhawana, namun tidak menyebut nama desa. Nah inilah kemudian seharusnya kalau ada prasasti-prasasti yang lebih tua, biasanya itu misalnya seorang raja yang muksa didharmakan di candi ini, di desa ini. Nah ini luar biasa sekali ya. Nah ini, dan ini ada umpak raksasa, sama seharusnya umpak raksasa besar ini ada 4. Nah ini menandakan bahwasanya candi ini pada awalnya berbentuk kotak yang sangat besar, kemudian rata, di atasnya itu ada 4 umpak raksasa, di tengahnya kemudian ada arca pendarmaan dari seorang raja, kemudian ditutup dengan atap ya, atap terbuat dari kayu, kemungkinan ijuk ya, ijuk yang bertingkat-tingkat seperti pura di Pulau Bali. Nah ini luar biasa sekali, semoga kemudian candi ini bermanfaat ya, dan tetap lestari, sebagai juga perubahan agama tidak bisa dipungkiri, tetapi tempat seperti ini bagi umat Islam juga bisa untuk bertawasul. Nah inilah, jadi tidak harus berhubungan dengan sesuatu yang negatif, melainkan tempat ini sebagai monumen budaya yang besar, mengingat tentang sejarah, mempelajari tentang keberhasilan leluhur dalam membangun masyarakat yang luas, yang penuh kejayaan, kemakmuran, dan keadilan yang wajib kita tiru. Serta juga tempat seperti ini bisa untuk bertawasulan. Jasmira, jangan sekali-kali melupakan sejarah.